Hai semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Video kali ini merupakan video bagian ketiga untuk siap masuk TIS tahun 2022. Seperti biasa, kita akan bahas soal dengan lengkap dari tryout yang resmi diadakan oleh TIS dari soal nomor 21-30 dan dilengkapi oleh rumus. Dan di akhir video akan ada pengumuman tryout resmi matematika gratis untuk membantu teman-teman mengukur kemampuan diri. Jadi jangan skip sampai akhir ya video ini. Jangan lupa untuk like videonya dan subscribe channel ini serta share ke grup teman-teman ataupun adik kelas kalian yang berminat masuk TIS agar kalian semua bisa lulus TIS bareng-bareng. Oke, kita mulai dari soal nomor 21. Sebuah kotak berisi 5 buah bola merah dan 8 buah bola putih. Secara acak dilakukan pengambilan 3 bola tanpa pengembalian. Peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih adalah. Nah, kita harus ingat rumus peluang ya. Peluang dari kejadian A sama dengan NA per NS, di mana NA adalah banyak kejadian A dan NS adalah banyak seluruh kejadian. Nah, di sini kita tulis dulu apa yang diketahui. Ada 5 bola merah dan 8 bola putih. Totalnya ada 13 buah ya. Kemudian akan diambil 3 bola tanpa pengembalian, artinya NA dan NS-nya bisa jadi berubah. Kemudian pertanyaannya adalah peluang terambil 2 merah dan 1 putih. Nah, karena ini diambil bolanya satu persatu, berarti ada urutan kejadiannya. Artinya ada beberapa kejadian yang berbeda-beda. Untuk kejadian terambil 2 merah dan 1 putih, bisa jadi urutannya adalah merah, merah, putih, atau merah, putih, merah, atau putih, merah, merah. Nah, selain ini tidak ada lagi ya. Nah, karena kejadiannya itu saling terpisah, berarti kita mencari peluangnya satu persatu. Namun, karena kejadian ini berasal dari bola yang sama, artinya angkanya juga akan sama. Berarti ini peluangnya sama. Artinya, kamu cukup mencari satu nilai peluang dari satu kejadian ini, lalu nanti kita akan kali 3, karena kejadiannya ada 3. Nah, di sini kita akan mencari peluang dari kejadian yang pertama saja. Berarti peluang dari merah, merah, putih. Artinya, peluang dari kejadian yang merah pertama dikali dengan peluang merah kedua dikali dengan peluang yang putihnya. Nah, untuk peluang merah yang pertama itu NA per NS-nya adalah 5 per 13. Dikali dengan untuk peluang merah kedua, itu karena merahnya sudah diambil 1 pada pengambilan pertama tadi, berarti NA-nya bersisa 4. Per NS-nya tentu saja 12. Karena juga sudah diambil tadi ya. Kemudian dikali dengan yang putih. Yang putih itu ada 8 ya. Berarti 8 per 11. Nah, kalau kita cari hasilnya, kita sederhanakan ini. Hasilnya adalah 40 per 429. Nah, ini baru peluang untuk satu buah kejadian. Maka untuk ketiga kejadiannya adalah 40 per 429 dikali dengan 3. Maka hasilnya adalah 40 per 143. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 22. Dalam suatu kotak terdapat 120 bola serupa yang diberi nomor 1 sampai 120. Jika dipilih satu bola secara acak, maka peluang terambil bola dengan nomor yang habis dibagi 5 tetapi tidak habis dibagi 4 adalah. Nah, ini masih mengenai peluang. Nah, di sini kita cari dulu berapa banyak bilangan dari 1 sampai 120 yang habis dibagi 5. Caranya adalah bagi saja 120 dibagi oleh 5. Hasilnya adalah 24. Kemudian kita cari juga banyaknya bilangan 1 sampai 120 yang habis dibagi 5 dan 4. Artinya 120 dibagi 5 dan 4. Atau 120 dibagi dengan 20. Jawabannya adalah 6. Nah, maka banyak bilangan 1 sampai 120 yang habis dibagi 5 tetapi tidak habis dibagi 4 adalah 24 dikurang 6. Nah, hasilnya adalah 18. Nah, jadi NA kita adalah 18 karena yang diminta adalah habis dibagi 5 tetapi tidak habis dibagi 4. Sedangkan untuk NS-nya itu tetap 120. Maka peluang kejadian A-nya adalah 18 per 120. Sama-sama kita bagi 6, hasilnya adalah 3 per 20.
Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut kita ke soal nomor 23. Diketahui 5 segi 4 beraturan TKLMN mempunyai panjang rusuk alas 8 cm dan tinggi limas 4 akar 3 cm. Jika A adalah titik potong KM dan LN dan titik O terletak di tengah-tengah garis KL, jarak titik A ke garis TO adalah. Nah, berarti karena ini adalah bangun ruang, kita gambar dulu ya. Di sini dia adalah 5 segi 4 T KLMN. Kemudian alasnya 8, sedangkan tingginya 4 akar 3. A itu adalah titik potong antara KM dan LN. Berarti ini adalah A. Kemudian O itu di tengah-tengah garis KL. Kira-kira di sini ya. Kemudian pertanyaannya jarak antara titik A ke garis TO. Kita lihat dulu garis TO yang mana. Nah, ini garis TO ya. Sehingga terdapatlah segitiga TAO seperti ini. Jadi ini boleh kita keluarkan segitiga TAO-nya seperti ini. TAO. Nah, sebelum kita hitung, kita lihat dulu angka-angka untuk alasnya itu 8 ya. Sedangkan tinggi limasnya 4 akar 3. Artinya TA-nya sudah dapat 4 akar 3. Sedangkan untuk AO itu adalah separuh dari alas. Berarti dapatnya adalah 4. Nah, yang ditanya adalah jarak A ke TO. Berarti harus kita bikin suatu garis tegak lurus dari A ke TO. Inilah yang akan kita cari. Nah, bagaimana cara mencari ini? Karena ini adalah segitiga yang siku-siku dan terdapat 2 buah siku-siku di sini, berarti kita bisa menggunakan perbandingan luas. Sebelum kita mencari perbandingan luas, kita cari TO terlebih dahulu. Dengan menggunakan Pythagoras, TO adalah akar dari 4 akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan akar dari 16 dikali 3 ditambah 16. Sama dengan akar dari 16 dikali 4. Nah, karena ini 3 ditambah 1 ya. Hasilnya adalah 4 dikali 2 atau 8. Karena kita sudah memiliki seluruh sisi segitiga, berarti kita bisa gunakan perbandingan luas. Nah, luas yang pertama kita lihat dari X dikali dengan TO karena mereka adalah suatu alas dan tinggi. Sedangkan luas yang satu lagi kita lihat dari AO dikali dengan TO. Nah, perduanya bisa kita abaikan, berarti ini tinggal X dikali TO-nya 8 sama dengan AO-nya 4 dikali TO 4 akar 3. Hasilnya adalah X sama dengan 16 per 8 akar 3 atau 2 akar 3. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 24. Seorang pemborong berencana menyelesaikan pembangunan gedung dalam waktu 3 bulan. 3 bulan itu ia memerlukan 24 pekerja. Setelah berjalan 1 bulan, berhenti 12 hari karena cuaca buruk dan kehabisan bahan bangunan. Jika diasumsikan 1 bulan sama dengan 30 hari dan kemampuan pekerja sama, berapa banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan agar pembangunan tersebut selesai sesuai dengan rencana jadwalnya? Nah, di sini kita jadikan dulu ke hari karena 3 bulan dikali dengan 30 berarti jadinya 90 hari. Itu dibutuhkan 24 orang pekerja. Kemudian dia sudah berjalan selama 1 bulan, berarti dikurang dengan 30 hari ya. Sehingga tinggal harinya adalah 60. Dan pekerjanya seharusnya masih bisa 24. Tapi karena ada berhenti 12 hari, artinya kita kurangin lagi dengan 12. Hasilnya adalah 48 hari. Itu pekerjanya ada berapa orang? Seperti itu. Karena kalau harinya berkurang, otomatis pekerjaannya itu harus bertambah. Jadi ini adalah perbandingan yang terbalik. Jadi 60 per 48 sama dengan X per 24. Jadi ini kita balik ya. Nah, ini boleh kita sederhanakan, dapat 2. Sehingga X sama dengan 30. Jadi untuk 48 hari harus ada 30 orang pekerja. Maka pertanyaannya adalah tambahan. Berarti kalau tambahannya adalah 30 orang dikurang dengan yang sudah ada yaitu 24, hasilnya adalah 6.
Jadi jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 25. Nah, ini sepertinya adalah sistem persamaan ya. Berarti sebelum kita tulis soalnya, kita misalkan dulu Boy itu sebagai A, kemudian Boni adalah B, dan Bima adalah C. Kelereng Boy 2 kali kelereng Boni, berarti A sama dengan 2B. Sedangkan kelereng Bima itu C ya, 10 buah lebih sedikit dari Boy, berarti Boy A dikurang 10. Jika rata-rata kelereng ketiganya sama dengan kelereng Bima, rata-rata ketiganya berarti A ditambah B ditambah C per 3 sama dengan kelereng Bima, berarti sama dengan C. Maka perbandingan kelereng Boy, Boni, dan Bima adalah. Nah, di sini ada 3 buah persamaan ya. Yang ini bisa kita ganti dulu C-nya menjadi, karena A sama dengan 2B, jadi C sama dengan 2B dikurang 10. Kemudian ini bisa kita kali silang, hasilnya adalah A ditambah B ditambah C sama dengan 3C. Atau A ditambah B dikurang 2C sama dengan 0. Nah, di sini kita tinggal menjadikan persamaan ketiga ini semuanya dalam bentuk B dengan cara kita substitusi A-nya dengan 2B. B-nya ini tetap dikurang 2, C-nya adalah 2B dikurang 10 sama dengan 0. Ini 3B dikurang 4B ditambah 20 sama dengan 0. Negatif B sama dengan negatif 20. Kita dapatkan B sama dengan 20. Nah, kalau B-nya sudah dapat 20, berarti A-nya adalah 2 kali B. Berarti 2 kali 20 sama dengan 40. Lalu C tadi adalah 2B kurang 10. Berarti 2 kali 20 dikurang 10 hasilnya adalah 30. Maka perbandingan Boy berarti A banding Boni, B banding Bima, C sama dengan 40 banding 20 banding 30. Atau sederhananya 4 banding 2 banding 3. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 26. Jika fungsi f dan g mempunyai inverse dan memenuhi f3x sama dengan gx ditambah 2, maka f inverse f bentuknya adalah. Nah, ingat, jika seandainya inverse fungsi, jika fx sama dengan g, maka x itu sama dengan f inverse g. Kemudian ada sifat inverse dan komposisi. Untuk G inverse dibundarkan dengan Gx, itu hasilnya adalah identitas atau X. Begitu juga jika Gx dibundarkan dengan G inverse X, hasilnya juga X. Ini yang akan membantu kita untuk membahas soal nomor 26. Oke, pertama kita tulis dulu soalnya. F3X sama dengan Gx ditambah 2. Nah, di sini kita cari 3X-nya, berarti 3X sama dengan F inverse dari Gx ditambah 2. Kemudian kita harus menghilangkan bentuk X ditambah 2 dengan kita bundarkan dengan inverse X ditambah 2 itu adalah X dikurang 2. Jadi 3X kita bundarkan dengan X dikurang 2 sama dengan F inverse Gx ditambah 2 bundaran X dikurang 2. Sehingga ini jadinya adalah 3 X dikurang 2 sama dengan F inverse Gx. Ini kita selesaikan, artinya 3X dikurang 6 sama dengan F inverse Gx. Karena yang kita inginkan adalah F inverse X, berarti Gx-nya harus kita hilangkan dan kita jadikan X dengan cara kita bundarkan dengan inverse-nya di kedua ruas. Sehingga jadinya ini adalah F inverse X sama dengan G inverse X masuk ke dalam X-nya dari si 3X. Berarti 3G inverse X dikurang 6. Nah, maka inilah jawabannya. Yaitu 3G inverse X dikurang 6. Oke, lanjut ke soal nomor 27. Jika luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 8X dikurang 5 dan Y sama dengan X dikurang 15 adalah 27 per P, maka luas segitiga yang memiliki alas P dan tinggi P ditambah 4 adalah. Nah, di sini kita bisa mencari luas daerah dengan integral
Atau bisa juga dengan rumus cepat jika seandainya kurvanya bisa kita bentuk menjadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan rumus D akar D per 6A kuadrat, di mana D adalah diskriminan, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Nah, pertama ini kita bentuk dulu kurvanya menjadi bentuk kuadrat dengan cara menyamakan variabel Y-nya. Berarti X kuadrat ditambah 8X dikurang 5 sama dengan X dikurang 15. Lalu ini kita jadikan sama dengan 0 di salah satu ruasnya, berarti kita pindah ruas. Jadinya X kuadrat ditambah 8X dikurang X jadinya 7X. Kemudian negatif 5 ditambah 15 dapatnya 10 sama dengan 0. Artinya A-nya 1, B-nya adalah 7, dan C-nya adalah 10. Lalu kita cari D. B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 7 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 10 sama dengan 49 dikurang 40 sama dengan 9. Karena D-nya sudah dapat, berarti kita bisa cari luas dengan rumus D akar D per 6A kuadrat. Luasnya sudah diketahui 27 per P sama dengan 9 dikali akar 9 per 6 kali A-nya adalah 1 dikuadratkan. Berarti 27 per P sama dengan 9 dikali 3 per 6. Ini kita dapatkan 27 per P sama dengan 27 per 6. Artinya P-nya adalah 6. Nah, untuk pertanyaannya untuk luas segitiga dengan alas P artinya 6 dan tingginya adalah P tambah 4 artinya 10. Maka luasnya adalah 6 dikali 10 per 2 sama dengan 30. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 28. Ini masih tentang integral. Nilai dari integral dari negatif 1 sampai 3 X per 5 dikurang X kuadrat dx adalah. Nah, di sini kita harus ingat ada integral substitusi. Jika bentuknya adalah integral U aksen FU dikali DU, maka ini menggunakan pemisalan. Kemudian mungkin juga akan berguna ini ya, integral berpangkat negatif 1. Jika integral dari 1 per X dx, maka hasilnya adalah ln dari mutlak X ditambah C. Oke, di sini karena kita lihat bahwa 5 dikurang X kuadrat itu kalau diturunkan, maka akan sejajar hasil perpangkatannya dengan X. Maka ini dengan pemisalan ya, kita misalkan U-nya adalah 5 dikurang X kuadrat. Berarti turunannya DU per DX sama dengan turunan 5 habis, ini tinggal negatif 2X. Kemudian kita cari bentuk DX-nya adalah DU per negatif 2X. Nah, karena ini kita misalkan, maka nilai X-nya itu berubah menjadi nilai U. Untuk X-nya yang sama dengan 3, kita dapatkan U-nya adalah 5 dikurang 3 kuadrat, jadinya negatif 4. Untuk X-nya yang negatif 1, maka kita dapatkan U sama dengan 5 dikurang negatif 1 kuadrat, hasilnya adalah 4. Oke, sekarang kita cari integralnya dengan batas yang lebih rendah itu berarti min 4 sampai 4 dari X per 5 dikurang X kuadrat itu sudah menjadi U ya tadi, dikali dengan dx-nya menjadi du per negatif 2x. Nah, ini X-nya bisa kita coret dan negatif 2-nya atau 1 per 2 ya di sini jadinya. Negatif 1 per 2-nya kita keluarkan. Integral dari negatif 4 sampai 4 dari 1 per U du. Nah, disinilah kita menggunakan integral yang berpangkat negatif 1, yaitunya menjadi ln mutlak dari X. Berarti di sini adalah negatif setengah dikali ln mutlak dari U. Kemudian akan kita masukkan 4 dan negatif 4. Ini jadinya negatif setengah ln mutlak dari 4 dikurang dengan negatif setengah ln dari mutlak negatif 4. Hasilnya adalah negatif setengah dari ln 4 ditambah dengan setengah ln 4. Nah, hasil akhirnya adalah 0. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut ke soal nomor 29 tentang limit. Limit X menuju 0 dari X cos kuadrat 6X dikurang 1 per sin 3X tan kuadrat 2X adalah. Nah, jika kita bertemu soal limit, artinya pasti disubstitusi dulu untuk menentukan apakah dia
limit yang langsung didapat hasilnya atau 0 per 0. Kalau 0 per 0 berarti kita cari cara lain. Di sini kalau kita substitusi, bagian atasnya udah pasti 0 ya. Di sini sin 0 dan tan 0 itu juga 0. Maka ini adalah limit dengan bentuk tak tentu. Nah, kalau untuk yang trigonometri, ada beberapa rumus ya. Kalau bentuk limit X menuju 0 dari sin AX per BX itu A per B, tan AX per BX juga A per B, tan AX per sin BX juga A per B. Ini berlaku kebalikannya juga. Kemudian untuk bentuk cos itu kita bisa ubah dengan identitas trigonometri, yaitunya sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Oke, di sini kita tulis dulu soalnya. Limit X menuju 0 dari X dikali cos kuadrat 6X dikurang 1 per sin 3X dikali tan kuadrat 2X. Nah, di sini cosnya kita ubah dulu. Cos kuadrat 6X itu sama dengan, ini kita pindah ruaskan sin kuadrat X-nya, jadi 1 dikurang sin kuadrat X. Karena di sini variabelnya 6X, berarti jadinya 1 dikurang sin kuadrat 6X juga. Sehingga jadinya X dikali 1 dikurang sin kuadrat 6X dikurang 1 per sin 3X dikali tan kuadrat 2X. Nah, ini satunya habis ya, sehingga kita dapatkan X dikali negatif sin kuadrat 6X per sin 3X dikali tan kuadrat 2X. Agar kita bisa menggunakan rumus ini bentuknya kita jabarkan menjadi X dikali negatif sin 6X dikali sin 6X per sin 3X dikali tan 2X dikali tan 2X. Ini negatifnya cuma 1 ya, walaupun bentuknya kuadrat, karena negatifnya di luar kuadrat. Yang kuadrat hanya sinnya saja. Nah, karena sudah berpasangan, berarti hasilnya bisa langsung kita dapat 1 per 3 dikali negatif 6 per 2 dikali 6 per 2. Atau 1 per 3 dikali negatif 3 dikali 3, maka hasilnya adalah negatif 3. Jadi jawabannya adalah B. Nah, soal yang terakhir, parabola Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 16X ditambah 24 memotong sumbu Y di titik A. Jika garis singgung di titik A pada parabola memotong sumbu X di titik A, 0, maka nilai A adalah. Nah, di sini ada beberapa kata kunci yang bisa membantu kita. Yang pertama, titik potong sumbu X artinya Y sama dengan 0. Titik potong sumbu Y itu X yang sama dengan 0. Kemudian karena ada garis singgung, berarti kita mencari gradian dengan cara turunan dari kurva tersebut. Lalu karena ada garis di sini, jadi kita mencari persamaan garis di titik X1, Y1 yang bergradian M dengan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Jadi inilah informasi yang bisa kita gunakan untuk soal yang ini. Pertama, kita cari titik A-nya yang mana yang memotong sumbu Y ya. Berarti titik A-nya kita cari dengan cara X sama dengan 0 karena memotong sumbu Y. Jadi Y sama dengan 2 dikali 0 kuadrat dikurang 16 kali 0 ditambah 24. Y sama dengan 24. Jadi titik A-nya adalah 0,24. Kemudian kita cari persamaan garis singgung di titik A, tapi kita cari dulu M-nya. M-nya adalah turunan dari Fx. Berarti turunan dari ini 2X kuadrat berarti 4X dikurang 16. Karena di titik A X-nya 0, berarti kita substitusi 0. Kita dapatkan M-nya sama dengan negatif 16. Nah, maka persamaan garisnya itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Y dikurang 24 sama dengan M-nya negatif 16. X dikurang X1-nya 0. Berarti Y dikurang 24 sama dengan negatif 16X. Lalu garis ini memotong sumbu X di titik A, 0. Nah, berarti kita nolkanlah yang Y-nya. 0 dikurang 24 sama dengan min 16 dikali X-nya adalah A ya. Berarti negatif 24 sama dengan negatif 16A. A sama dengan negatif 24 per negatif 16. Sehingga kita dapatkan A sama dengan 3 per 2 atau 1 per 2. Jadi jawabannya adalah A.
Oke, kita sudah sampai ke soal nomor 30 yang mana merupakan soal terakhir dari pembahasan tryout resmi yang diadakan oleh STIS. Kalau kamu belum puas dan masih ingin membahas soal matematika STIS, kamu mau ikut tryout matematika STIS gratis? Caranya, follow Instagram @ambismtk_April karena akan ada tryout gratis yang diadakan di tanggal 25 Juni 2022. Dan nantikan pembahasannya di channel ini ya. Jadi jangan lupa hidupkan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan. Oke, selamat belajar. Sampai jumpa.